البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum wa hafizakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, yaitu syarah yang dikumpulkan, yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan akhir daripada surat Al-Adiyat, yaitu mengenai kuda perang yang berlari cepat. Kata beliau di sini, qala al-muallifu asbahullah al-ma'na al-ijmali, makna secara global yang terkandung di dalam surat Al-Adiyat ini. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Aqsamallahu ta'ala bil khayli, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi kuda. Padahal kalau kita telusuri yang namanya sumpah itu harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak masalah. Karena yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, menunjukkan ada di balik makhluk tersebut keutamaan. Kita lihat, li'anna biha minal khisalil hamidah, dikarenakan dengannya, yaitu kuda tersebut terwujudkan perangai-perangai sifat-sifat yang mulia. Ma laysa lisairid dawab, yang tidak ada pada seluruh hewan-hewan yang lainnya. Bayangkan, kuda bisa dipakai untuk berperang, kemudian dipakai untuk safar perjalanan jauh. Saat itu memang ma'ruf, orang kalau safar kendaraannya kuda, atau terkadang unta, atau terkadang keledai, kan itu. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan menyebut na barakallahu fikum, kuda tersebut menunjukkan di balik kuda tersebut adalah hewan yang mulia yang tidak dimiliki pada hewan-hewan yang lainnya. Wa qad sabata annahu fi nawasiha al-khair ila yaumil qiyamah, masyaallah. Dan sungguh telah datang dalam suatu hadis bahwasannya pada ubun-ubun kuda tersebut terdapat kebaikan sampai hari kiamat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kuda dan nafasnya dikenal dengan kuat ya, nafasnya itu. Jadi kalau untuk dipakai berperang sangat cocok sekali, apalagi medannya padang pasir. Nah, barakallahu fikum, karena kalau padang pasir, misalkan pakai mobil yang bannya cuma ban-ban segitu, atau mobil-mobil tertentu yang umum itu belum tentu bisa jalan. Karena padang pasir itu tanahnya enggak tanah netap seperti kita saksikan ini. Tanahnya berpasir. Nah, sehingga menggunakan apa? Yang paling cocok dengan diantaranya ini kuda. Nah, kuda, kemudian yang semisalnya. Wa dzalika annahu wasilatul ghazmi 'indal Arab. Dan juga dikarenakan kuda itu adalah wasilah, adalah alat untuk berperang di sisi orang Arab. Apakah pernah orang Arab perang pakai kambing? Naik kambing itu? Enggak pernah. Paham ya? Atau naik lembu, naik sapi, pernah enggak? Enggak ada. Karena hewan-hewan yang dinaikin, yang dikendarai itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak sembarangan. Nah, kambing bukan hewan yang dinaiki. Ya enggak? Sapi, lembu itu bukan hewan yang dinaiki. Naam. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini, walaha makanatun fi nufusil mu'minin. Dan kuda ini sendiri memiliki kedudukan di jiwa-jiwa orang-orang mukminin. Kedudukannya besar. Nah, barakallahu fikum, kuda tersebut. Wa fi dzalika da'wa lil i'tina' biha wa tadarrub 'alaiha lil jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, atau di dalam barakallahu fikum, atau kuda tersebut terdapat seruan ajakan untuk memeliharanya, perhatian penuh dengannya, wa tadarrub, dan melatih.
Jadi kuda tadi dilatih. Dilatih untuk apa? Lil jihad. Dilatih kuda tadi untuk jihad fi sabilillah. Paham ya? Dilatih untuk apa? Jihad. Oleh karena itu terkadang kuda itu kalau sudah dilatih, dia nurut. Berhenti dia. Jalan, belok. Paham ya? Nah, karena sudah terlatih tadi itu. Naam. Wa fiha da'watun lit-ta'awud 'ala ma'anil umur wa dhawahiril jidd wal 'amal. Dan juga di dalamnya terdapat apa? Seruan ajakan untuk membiasakan diri terhadap apa? Perkara-perkara yang mulia dan tinggi. Dan barakallahu fikum penampakan yang semangat bersungguh-sungguh dan juga beramal. Karena kalau memelihara kuda itu enggak sembarangan ya. Dilatih, kemudian bagaimana siasat ketika berperang dengan kuda tersebut agar kuda nanti ketika berperang itu posisinya diam, kemudian tidak barakallahu fikum justru malah melawan pemiliknya. Itu nanti ada bisa dikatakan pawang tersendiri. Pawang yang mengajari atau yang melatih kuda tersebut, enggak sembarang orang. Kalau kita mungkin enggak bisa karena kita bukan ahlinya. Waqtina'ul khairil agradin nabilah, dan juga memelihara kuda untuk tujuan-tujuan yang mulia, tujuan-tujuan yang bagus. Berikutnya, wa jawabul qasami al-mahluf alaih, dan jawaban sumpah yang disumpahi di situ. Wal 'adiyati dhabha. Apa jawabannya? Bayanu tabi'atil insan wa annahu yajhadu an-ni'mata wa yansa syukral khaliqil mun'im. Di situ menjelaskan bahwasanya tabiat manusia, mereka senantiasa mengingkari nikmat dan lupa bersyukur kepada Sang Pencipta dan Zat yang memberikan nikmat. Kebanyakan manusia seperti itu. Ketika sudah kaya raya, hartanya melimpah, lalai dia. Dan dia terkadang enggak ingat kalau itu harta kekayaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanya dari mana ini? Ini jerih payah ana. Ana kerja bertahun-tahun mengumpulkan ini. Dan ini adalah pengalaman ana. Atau yang semisalnya seperti itu. Dan dia enggak menyandarkan alhamdulillah. Seharusnya dia menyandarkan alhamdulillah ar-rizq datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya usaha. Ini hanya barakallahu fikum bentuk ikhtiar ana gitu. Bentuk ikhtiar saya bekerja sehingga Allah taala berikan keberkahan. Itu lebih bagus dibanding dia apa? Ini semuanya hasil karya ana sendiri. Jerih payah kamu sendiri, membanting tulang, memeras keringat. Akhirnya dia enggak menyandarkan apa? Alhamdulillah. Allahumma musta'an, hati-hati barakallahu fikum. Ini biasanya kalau sudah kaya. Tapi kalau masih miskin dia masih ingat. Masih ingat semuanya kalau miskin. Wah, ini kita harus banyak-banyak bersyukur, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah kaya biasanya lalai kalau tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Wa rubbama addahu dzalika ila 'adamil khudu' li syar'illah wa ahkamih. Dan bisa jadi terkadang manusia tersebut bisa menghantarkan, maksudnya sifat tadi itu, menentang, mengingkari nikmat, melupakan syukur kepada Allah taala, bisa menghantarkan orang tersebut ila adamil khudu' li syar'illah wa ahkamih. Tidak mau tunduk terhadap syariat Allah dan hukum-hukumnya. Karena sudah sombong tadi itu. Enggak perlu anak berdoa lagi sudah. Setiap hari kerja jalan terus. Gaji ngalir, paham ya? Harta melimpah, enggak perlu berdoa lagi. Nah, ini ujung-ujungnya dia enggak berdoa lagi. Padahal ketika dulu masih miskin berdoa tiap hari. Tapi setelah kaya dia lupa, enggak pernah berzikir, enggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari barakallahu fikum. Wa fi dzalika tanbihun lil mu'minin ila mujahadati anfusihim. Dan di dalam surat tersebut juga ada peringatan kepada segenap kaum mukminin untuk apa? Senantiasa berjihad. Melawan diri mereka sendiri. Jihadun nafs namanya. Apa sih maksudnya? Kita butuh jihad atau tidak? Jihad melawan diri kita. Diri kita ini terkadang musuh bagi diri kita sendiri. Hawa nafsu maksudnya. Hawa nafsu itu harus kita perangi. Tundukkan hawa nafsu kita dengan dalil. Tundukkan hawa nafsu kita untuk apa? Mudah menerima al-haq, itu termasuk jihad. Karena kalau orang tidak bisa berjihad melawan hawa nafsu, yang namanya hawa nafsu, cinta yang bagaimana coba? Senang perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang di luar syariat, senang sekali hawa nafsu. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Oleh karena itu Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan perkara yang jelek.
harus kita perangi. Jangan sampai jiwa kita terbawa, kita tidak bisa menahannya, jangan sampai. Ayo kita mencuri, akhirnya nyuri beneran. Tahan. Ayo kita berbuat maksiat, ditahan, jangan. Itu namanya jihadun nafas. Sudah kita lewati kan tahapan-tahapan dalam berjihad sebelum melawan musuh yang besar, yaitu orang-orang kufar. Pertama kali adalah apa? Jihadu an-nafas ini. Melawan apa? Hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sudah tunduk, nanti dia akan melahirkan yang namanya keikhlasan. Naam. Namun sebelum dia melawan orang kufar, masih ada di hadapannya apa? Setan. Setan inilah yang akan mengubah niat nanti. Kamu mau berangkat jihad apa niatnya? Niatnya biar dipuji, niatnya biar mendapat ghanimah, niatnya biar dikatakan terkenal atau dikatakan pahlawan, dikatakan pemberani. Nah, ini semuanya setan. Ya, yang membolak-balikkan niat ini semuanya, yang semula seperti ini, baik jadi jelek, itu bisikan setan yang terkutuk semuanya. Diperangi dulu. Jihad melawan setan tadi itu. Kalau sudah menang jihad melawan setan, tunduk dan sudah benar-benar ikhlas niatnya karena Allah Taala, baru jihad melawan orang kufar, berangkat dia bismillah. Karena sudah tenang dia. Hawa nafsu sudah tunduk. Kemudian apa? Sudah diikhlaskan niatnya, berangkat bismillah. Seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kata beliau, wa fihi bayanu amri dunya wal akhirah wal iqbal 'ala ta'ati wal fadilati wal ihjam 'anil ma'siyah war radilah. Kata beliau, di dalamnya juga ada penjelasan tentang perkara dunia dan akhirat. Perkara dunia dan akhirat perlu diperhatikan baik-baik. Kita semuanya hidup dunia hanya berapa kali? Sekali saja. Setelah dunia apa? Alam akhirat. Alam akhirat, awal daripada alam akhirat tersebut adalah alam barzakh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, di barzakh tersebut alam penantian, penungguan di situ. Jembatan antara dunia dan akhirat. Paham ya? Sampai kapan? Sampai kita dibangkitkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh, alam kubur, sampai hari mereka semua dibangkitkannya semua. Jadi enggak ada setelah dunia itu, dunia lagi enggak ada. Setelah dunia adalah alam kubur. Walaupun kuburan sudah zahirnya di dunia, tapi alamnya di dalamnya lain. Mahum ya? Alamnya di dalamnya lain. Barakallahu fikum. Na'am. Ikhwan fi din, azzani wa astakumullah wa hafizakumullah jami'an. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kemudian perkara akhirat, jelas akhirat ini adalah negeri yang kekal selama-lamanya. Nah, sebagaimana yang sudah kita lewati doa yang Rasulullah SAW ucapkan, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal abadi melainkan kehidupan akhirat. Wal iqbal 'ala ta'ah wal fadilah, dan juga untuk senantiasa perhatian penuh untuk senantiasa berbuat ketaatan dan melaksanakan keutamaan-keutamaan, wal ihjam 'anil ma'siyah war radilah, dan juga menahan diri dari perkara-perkara maksiat dan perkara-perkara yang hina. Wa fihi bayanu shiddati hubbil insanil mal alladhi yadfa'u bihi lil bukhl wa tarkil infaq, dan juga di dalamnya terdapat penjelasan tentang dahsyatnya cintanya manusia kepada harta. Antum senang harta enggak antum? Senang. Kita semua senang harta, senang uang, tapi jangan berlebih-lebihan. Ini yang berbahaya. Karena kalau berlebih-lebihan cinta harta, cinta uang atau semisalnya, terkadang menghantarkan manusia itu apa? Untuk melakukan perkara-perkara yang Allah Taala larang, dia langgar. Perkara-perkara yang Allah Taala perintahkan, dia tidak melaksanakannya. Perkara yang dilarang justru dilanggar sama dia. Seperti itu. Hati-hati. Karena apa? Karena harta ini, nah kalau tidak kita bisa menggunakan pada tempatnya, itu bisa menjadi petaka. Yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, dari hadisnya Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah, ada ujian, dan ujian umatku adalah harta. Hati-hati barakallahu fikum. Antum mungkin baru megang 1 juta 2 juta, coba kalau yang dipegang setiap hari MM-an, coba bayangkan. Terkadang enggak sabar dengan harta yang nilainya MM-an tadi itu. Akhirnya dia malas belajar, pengennya mau menghambur-hamburkan hartanya, paham ya? Dibelikan ini dan itu atau yang semisalnya. Ini fitnah terkadang ya, fitnah. Tapi kalau dia bisa mengerem dan juga bisa menahan dan bisa meletakkan pada tempatnya, walhamdulillah. Paham ya? Walhamdulillah, karena al-ghaniyyu syakir itu juga mulia. Orang kaya tadi bersyukur itu mulia juga. Paham ya? Walaupun di sana ada juga yang mulia, yaitu al-faqirus sabir. Orang fakir tapi sabar.
Orang fakir tapi sabar. Orang kaya tapi bersyukur itu juga memiliki keutamaan. Intinya al-ghaniyus syakir dengan al-faqirus sabir. Orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang bersabar tadi masing-masing memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Timbangan yang hakiki adalah apanya? Ketakwaannya. Ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ketakwaan timbangannya. Mau orang kaya bersyukur, orang miskin sabar, itu tergantung ketakwaannya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi cintanya manusia terhadap harta itu sangat besar sekali. Alladzi yadfa'u bihi lil bukhl wa tarkil infaq ini. Yang akhirnya saking kayanya tersebut, terkadang apa? Dengan sebab kekayaan dan cintanya dia dengan cinta yang sangat tadi itu, akhirnya apa? Mengarah kepada 6 sifat yang sangat tercela, yaitu al-bukhl, pelit, kikir, tidak mau bersedekah, meninggalkan infak, berat untuk mengeluarkan hartanya. Padahal dulu ketika miskin, dia mengeluarkan uang enak saja, tenang dia, karena dia yakin bahwasanya uang yang dia keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah kaya, berat. Ini bagaimana anak mau keluarkan, pada keluarga kami banyak sekali, anak belum diberi, anak belum ini, padahal sudah kecukupan, lebih hartanya. Bertumpuk-tumpuk bisa dikatakan seperti itu. Tapi ketika miskin dulu, walaupun anaknya banyak, dalam keadaan keluarganya masya Allah, tapi sudah cukup, dan dalam artian ketika dia masih miskin, dia enak mengeluarkan hartanya. Tapi biasanya kalau sudah kaya, manakala sudah enggak ingat lagi, barakallahu fiikum, ini mengarah kepada sesuatu perkara yang tercela, itu pelit dan meninggalkan infak. Hati-hati barakallahu fiikum. Na'am. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak demikian. Bal tarahu mujiddan fi talabihi, dan bahkan kau melihat dia bersungguh-sungguh, berambisi di dalam mencari harta tersebut, wa tahsilih, dan berambisi untuk menghasilkannya, mutahalikan alaih, yang bahkan saling mereka binasa di atasnya gara-gara rebutan harta. Antum saksikan orang-orang rebutan tanah. Rebutan tanah itu terkadang ada enggak bunuh-membunuh? Ada, bunuh-membunuh, bahkan terkadang tawuran gara-gara tanah. Gara-gara tanah, barakallahu fikum. Padahal nah, barakallahu fikum hafizakumullah, perkara dunia itu yang berbahaya. Muqbilan 'ala dunya, mudbiran 'anil akhirah, nasiyan haqqallah ta'ala fi ma a'ta. Dalam keadaan dia justru menghadapkan diri kepada dunia, peduli dengan dunia, dan membelakangi akhirat, lupa terhadap hak Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepadanya. Bayangkan antum, barakallahu fikum, kita semuanya harus bisa-bisa pandai-pandai menanamkan di benak kita yang namanya cukup, al-qanaah, merasa cukup dengan sesuatu yang ada. Itu penting sekali. Nah, penampilan, gaya tidak masalah selama itu di dalam batasan syariat, tapi qanaah harus kita jaga. Merasa cukup dengan sesuatu yang ada. Antum misalkan ada sedikit, kita rasakan rasa cukup, alhamdulillah. Caranya gitu. Tapi kalau kita enggak memiliki jiwa qanaah, tidak merasa cukup dengan sesuatu yang ada, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Nah, tidak bisa merasa cukup dengan sesuatu yang ada, enggak bisa. Pasti kurang terus. Walaupun hartanya banyak, uangnya melimpah, tapi enggak memiliki jiwa qanaah, enggak akan cukup. Antum saksikan, siapa di kalangan manusia-manusia yang bisa dikatakan tenang, tentram, masya Allah, seakan-akan enggak ada beban? Ahlus sunnah wal jamaah, alhamdulillah. Antum saksikan, kelihatan santai kerjanya. Barakallahu fikum. Intinya bukan apa? Si fulan punya kerjaan enggak? Si fulan mau kerja enggak gitu? Ya enggak kemarin? Si fulan mau kerja enggak? Kalau cuma punya kerjaan tapi setelah itu enggak mau kerja, ya sama saja. Tapi apa? Si fulan mau kerja enggak? Maksudnya kerjaan, barakallahu fikum, bentuk ikhtiarnya manusia di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang cuma enggak mau kerja berpangku tangan, ya enggak benar. Maksudnya di sini barakallahu fikum hafizakumullah, orang kalau sudah hanyut dengan dunia, kemudian meninggalkan akhiratnya, lupa akan hak Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah puas mendapatkan apa? Dunia ini. Pengen mencari terus ya, dan tidak akan menutupi mulutnya kecuali apa? Tanah. Kalau sudah meninggal dunia, mana hartanya, coba bayangkan. Mobilnya mana? Istananya mana? Hartanya dibawa atau enggak? Enggak dibawa. Keluarganya pun juga tinggal di dunia, kita di kuburan tersebut. Yang menemani kita ada dua kemungkinan. Yang menemani kita adalah amalan. Ada amalan saleh, amalan jelek. Kalau amalan saleh, kita tenang di kuburan tersebut. Ditanya oleh malaikat,
Munkar dan Nakir dijawab dengan jawaban yang jelas. Man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, dijawab dengan suara yang jelas dan yakin. Itu orang-orang yang beriman. Rabbunallah, nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dinunal Islam. Langsung dibentangkan kasur dari surga sejauh mata memandang. Nah, besar kenikmatan. Kemudian apa? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, kuburannya diluaskan, ditampakkan di hadapan surga. Akhirnya si mayit tadi karena saking senangnya mengatakan, "Ya Rabb, aqimis sa'ah." Wahai Rabbku, segera tegakkan hari kiamat. Karena segera ingin merasakan kenikmatan yang hakiki. Paham ya? Ingin apa? Mencapai derajat yang dikenal dengan apa? Hakul yakin, kan itu. Setelah ilmu yakin di dunia, di kuburan itu ditampakkan ainul yakin, ya, mereka segera ingin merasakan secara hakikatnya, yaitu hakul yakin. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Tapi bagaimana orang-orang yang tidak bisa jawab? Yang tidak bisa jawab di dalam kuburan tersebut, ditanya dengan 3 pertanyaan tadi, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, mereka cuma mengatakan la adri, aku enggak tahu. Aku mendengar manusia mengucapkan seperti itu, aku ikutin, taklid. Akhirnya ujung-ujungnya barakallahu fikum disebutkan di dalam sebuah riwayat, dipalu, dipukul dengan pukulan terbuat dari besi yang sangat besar sekali. Dan kalau seandainya teriakan si mayit tersebut terdengar penduduk dunia, niscaya bisa dikatakan apa? Pingsan. Nah, karena ngeri sekali barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Kemudian kuburan disempitkan hingga tulang rusuknya patah. Dibentangkan kasur dari neraka, ditampakkan di hadapannya kengerian neraka. Akhirnya si mayit tadi mengatakan, "Ya Rabb, la tuqimis sa'ah." Wahai Rabbku, jangan tegak hari kiamat, takut. Paham ya? Oleh karena itu ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita harus senantiasa ingat terhadap kehidupan akhirat, terutama kuburan ini yang sebelum kita sampai pada akhirat yang kekal abadi. Awal daripada manazilul akhirah, awal dari tingkatan-tingkatan akhirat adalah alam kubur. Alam kubur barakallahu fikum. Nah, ngeri sekali. Di sana enggak ditanya apa yang dulu kalian pelajari, ja'a zaidun ra'aitu zaidan, enggak ditanya masalah itu. Yang ditanya 3 pertanyaan tadi itu. Man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Nah, berapa hartamu? Di dunia dulu kamu punya gedung berapa? Apa? Rumahmu bagaimana? Mobilnya mana? Enggak ditanya seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik bahwasanya hidup di dunia hanya sekali saja. Walidzalika haddadahu wa tawa'adahu mata dhalla 'ala hadhihi sifat wa lam yuhassin sulukahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman dan juga memberikan gertakan serta ancaman kapan saja orang terliputi dengan sifat-sifat ini tadi, ingkar nikmat, peduli dengan dunia, membelakangi akhirat, lupa akan hak Allah taala, walam yuhassin sulukah, dan orang tersebut tidak memperindah jalannya, maka orang-orang tersebut mendapatkan barakallahu fikum kesengsaraan dunia dan juga akhirat, wal iyad billah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Ini yang terakhir, perhatikan baik-baik ini. Tidakkah dia mengetahui apabila telah dikeluarkan apa-apa yang dalam kuburan? Ada apa di dalam kuburan? Para mayit dikeluarkan, dibangkitkan. Wa husila ma fis sudur, dan dibongkar, dikeluarkan rahasia-rahasia yang tersembunyi di dada-dada manusia, ditampakkan. Afala yadril jahid al-mutanasi li amrillah wa nahyih. Apakah orang yang menentang dan lupa terhadap perintah Allah serta larangannya, apakah dia enggak tahu? Idza kharaja min qabrihi, apabila dia keluar dari kuburannya, wa abraza wa adhara ma fi nafsihi minan nawaya wal azaim wal khair wasyarr, dan apabila telah nampak dan ditampakkan apa-apa yang ada pada dirinya berupa niat-niat, keinginan-keinginan, nampak semuanya, kebaikan dan kejelekan. Jadi niat-niat kita di dunia walaupun enggak nampak, orang enggak tahu. Antum tahu enggak niat anak kayak apa? Enggak tahu. Semuanya enggak ada yang tahu. Niat antum, niat anak. Ini nanti Allah Ta'ala tampakkan semuanya. Keinginan-keinginan Allah Ta'ala tampakkan semuanya. Baik keinginan yang baik, yang jelek, nampak semuanya. Nah, Allahumma sallim. Annallaha muttali'un 'ala jami' ahwalihi la takhfa 'alaihi minhu khafiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui seluruh keadaan-keadaannya, tidak tersembunyi sedikit pun
tidak tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mujazih, dan Allah taala akan membalasinya fi dzalikal yaum, pada hari tersebut, ala jami' a'malihi, atas seluruh apa yang mereka kerjakan. Au faral jaza, dengan balasan yang sempurna. Fa alaihi alla yushghilu hubbul mal an syukri rabbih wa ibadatihi wal amalil akhirah. Oleh karena itu, wajib bagi seorang muslim hendaknya tidak menyibukkan diri untuk senantiasa cinta terhadap harta. Orang senang dengan harta boleh. Antum senang enggak dengan uang antum? Senang enggak? Antum senang uang enggak? Senang, kita semua senang uang. Tapi jangan sampai kesenangan kita membuat kita lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Walaupun sebanyak apapun harta, bisa dikatakan apa tadi malam itu? Harta itu masih lebih mulia ilmu atau harta? Ilmu. Antum terjaga dengan adanya ilmu, dengan seizin Allah taala. Tapi kalau harta, siapa yang menjaganya? Antum jaga harta atau jaga Antum jaga harta atau harta jaga antum? Ayo na'am, kita semuanya jaga harta, tapi kalau ilmu yang menjaga kita. Nah, apa kemarin tadi malam? Naam, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Nasihatnya Ali bin Abi Thalib kepada siapa? Kumail bin Ziyad. Ya Kumail, wahai Kumail. Naam, kemudian agak panjang itu baru beliau menyebutkan intinya, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Dikarenakan ilmu menjagamu sedangkan engkau menjaga harta. Coba bayangkan, antum punya emas batangan, misalnya punya emas batangan, punya harta melimpah. Kira-kira harta antum itu jaga antum atau enggak? Enggak. Kita yang jaga harta, taruh mana ini? Ditaruh di mana? Jangan-jangan. Tapi kalau punya ilmu, ilmu itulah yang menjaga kita. Ilmu Al-Qur'an was sunnah. Naam. Kata beliau sangat bagus sekali. Hendaknya jangan sampai tersibukkan seseorang atau senantiasa mencintai harta berlebihan. Maksudnya mensibukkan hingga apa? Hingga lalai daripada bersyukur terhadap Rabbnya, dan lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lalai untuk beramal untuk akhirat. Yang terakhir, ma yustafadu minal ayat, yang bisa diambil dari ayat-ayat tersebut, surat Al-Adiyat. Pertama, at-targhibu fil jihad wal i'dadi lahu bi ijadi wasailihi. Naam, dorongan, motivasi untuk berjihad dan bersiap-siap untuk berjihad dengan mewujudkan dan juga na'am barakallahu fikum menyediakan sarana-sarananya. Maksudnya itu ya. Jadi ada dorongan, anjuran untuk berjihad dan apa? Bersiap-siap untuk berjihad dengan apa? Mewujudkan, mempersiapkan apa? Peralatan-peralatannya. Di antaranya apa di antaranya? Usama. Peralatan-peralatan jihad di antaranya apa? Kuda. Paham ya? Saat itu kuda tepat sekali. Kalau zaman sekarang kuda, nah barakallahu fikum antum jihad pakai kuda enggak tepat kalau zaman sekarang. Paham ya? Karena zaman sekarang alatnya lebih canggih. Mungkin kalau sekarang kita persiapkan misalkan nah barakallahu fikum alat-alat yang benda-benda berat itu ya. Nah senjata-senjata berat atau misalnya itu tentunya kalau bagi kita enggak mampu. Yang jelas di antara yang paling kita kuatkan adalah iman. Kalau iman itu kuat, seberat apapun senjatanya akan apa? Nampak ringan. Paham itu ya? Tapi kalau imannya lemah, tanya, imannya lemah, sudah ketakutan terlebih dahulu. Jangan. Itu yang di antara apa? Persiapan yang paling besar adalah siapkan keimanan kita, karena di akhir zaman ini yang Rasulullah sabdakan bahwasanya sebab kaum muslimin itu dianggap remeh oleh orang kafir karena kaum muslimin sudah terkena penyakit apa kemarin? TBC atau apa? Penyakit apa kemarin? Al-wahn. Penyakit al-wahn. Ini hati-hati ini. Penyakit al-wahn ini, kelihatannya kalimatnya pendek dan simpel, al-wahn, tapi berbahaya sekali. Para sahabat sampai mengatakan, "Ya Rasulullah, wa mal wahn?" Apa itu wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini penyakitnya. Cinta dunia, benci kematian. Enggak mau mati dia. Anak enggak mau mati anak. Anak masih mau hidup selama-lamanya. Paham ya? Sehingga diajak jihad enggak mau dia, takut. Dan cinta harta. Orang kalau udah seneng harta, barakallahu fikum, walaupun orang kafir pun menginjak-injak, yang penting ada fulus, ada uang, kalah kita. Paham ya? Oleh karena itu sebutkan di awal hadisnya apa? Nah, apa awal hadisnya?
Apa amal hadisnya? Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'at al-aklatu ila qas'atiha. Hampir-hampir musuh-musuh Islam berkumpul, bersatu padu untuk menghancurkan kalian semuanya. Sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang tidak makan di sekeliling nampannya, berkumpul, ngerbu makanan yang ada di nampan itu. Antum saksikan bagaimana? Kalau nampan ada nasinya, ada lauknya, sudah semua ada siap siaga, bagaimana coba? Habis enggak nanti? Habis. Paham ya? Habis yang ada di nampan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya dipermisalkan seperti itu. Musuh-musuh ini semakin bersatu padu ingin menghancurkan kaum muslimin. Akhirnya ada salah satu sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, awamin qillatin nahnu yauma idzin?" Ya Rasulullah, apakah kita itu karena sedikit sebabnya kok bisa kalah, kok bisa diinjak-injak itu? Kata Rasulullah, "Bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum ghusaun ka ghusais sail." Kalian tuh banyak jumlahnya. Sekarang antum saksikan, di negara Republik Indonesia ini kaum muslimin banyak enggak? Banyak sekali, ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, banyak sekali, tapi kenapa kok lemah? Itu. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah misalkan, tapi kalian tuh walaupun banyak seperti buih. Antum tahu buih enggak antum? Antum tahu buih? Antum tahu buih juga? Antum tahu buih? Enggak tahu? Tahu buih? Buih itu semacam busa. Kalau antum habis nyabun, nyuci itu ada busanya enggak? Nah, kalian tuh dipermisalkan seperti buih yang ada di lautan atau yang ada pada banjir. Kalau antum lihat buih yang ikut banjir itu, kemana aja ikut ya buihnya? Maksudnya itu kalian tuh lemah, terseret oleh arus gitu loh. Paham ya? Jadi kapan ada harta fulus, kalian ikut terus. Nah ini sebabnya ini, enggak kokoh lagi gitu loh. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, wala yanzi'anna min suduri aduwikumul mahadah minkum wala yakdhifanna fi qulubikumul wahn. Sungguh Allah Ta'ala mencabut rasa takut yang ada pada orang kufar, dicabut, dan Allah Ta'ala tancapkan di hati-hati kalian al-wahn. Ini syahidnya. Wa mal wahn ya Rasulullah? Apa itu wahn ya Rasulullah? Dihafal, penyakit wahn. Ini penyakit ini enggak ada obatnya. Di apotek, rumah sakit enggak ada. Paham ya? Antum datang ke situ, Pak, ada enggak obat wahn? Enggak ada. Paham ya? Wahn ini obatnya apa? Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an was sunnah. Naam. Ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu wahn?" Rasulullah mengatakan, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Ini wahn. Ingat ya? Al-wahnu huwa hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Orang kalau sudah senang dunia, itu biasanya agamanya pun dijual demi mendapatkan dunia. Iya enggak? Kalau sudah takut kematian, digertak sedikit, kamu mau mati? Oh, enggak, misalkan. Nah, seperti itu, enggak mau jihad, enggak mau berangkat jihad dia. Nah, itu sebabnya. Allahul musta'an. Ikhwani fi din azza wa jalla. Yang kedua, bayanu haqiqatil insan wa huwa annahu juhudun li ni'ami rabbih wa ghaliban yadkul musibah idza asabathu wa yansa ni'mah idza ghatathu illa man amana wa 'amila shalihan. Yang kedua, penjelasan tentang hakikat manusia. Bahwasanya manusia hakikatnya adalah senantiasa kufur dan menentang nikmat-nikmat Rabbnya. Kufur menentang nikmat-nikmat Rabbnya. Ghaliban, dan kebanyakannya dia ingat ketika ditimpa musibah. Kalau ada musibah datang, sakit itu kepalanya pusing misalkan, giginya sakit baru ingat, kok dulu kenapa ya? Seperti itu misalkan. Tapi ketika dia sadar, ketika dia sembuh, wa yansan ni'mah idza ghatathu. Tapi dia melupakan nikmat ketika dia sudah tidak sakit, tidak timpa musibah, lupa terhadap nikmat tersebut. Illa, kecuali man amana wa 'amila shalihan, kecuali orang yang beriman dan beramal-amal saleh. Yang ketiga, bayanu gharizatil insani fi hubbihi lil mal hubban syadidan. Penjelasan tentang apa? Ambisi manusia di dalam mencintai harta. Ambisinya kuat sekali. Antum senang uang enggak? Senang harta enggak antum? Senang? Enggak senang? Senang. Kita semuanya senang. Paham ya? Cuman kesenangan ini jangan sampai menjadikan kita melanggar perintah Allah atau justru kita menjalankan perkara-perkara yang terharamkan. Itu berbahaya. Harta diletakkan pada tempatnya. Dan harta diletakkan pada tempatnya. Wa fi dzalika da'watun lah ila an yuhadziba nafsahu bil iman. Dan juga pada
pernyataan tersebut, yaitu banyaknya manusia cinta harta tadi itu dengan kecintaan yang dahsyat tadi, ada seruan ajakan untuk senantiasa melatih dirinya, yuhadzib, memperbaiki dirinya, melatih dirinya bil iman, untuk senantiasa beriman, wasalihil a'mal, dengan keimanan dan juga amal-amalan saleh, wan nafaqati minal mal, dan menafkahkan harta. Harta kalau sudah saatnya dinafkahkan. Harta kalau sudah datang waktunya untuk zakatkan. Jangan ditumpuk-tumpuk, barakallahu fikum. Naam. Yang keempat, yang terakhir, takriru aqidatul ba'tsi wal hisab. Penetapan adanya keyakinan al-ba'ts, hari kebangkitan, wal hisab, hari perhitungan. Hari kebangkitan, hari yang sangat mengerikan sekali. Di situ dikumpulkan jadi satu, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, janda dan gadis, perjaka maupun yang belum menikah, semuanya ada di situ dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, sendiri-sendiri. Allah musta'an, sallallahu alaihi wasallam, fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.